Kisah keluarga Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas menjadi perantara antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yathrib. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan saudara bungsu Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah SAW. Abbas lahir 3 tahun sebelum kedatangan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ibunya bernama Natilah binti Khobab bin Kulayb, seorang wanita Arab pertama yang memasangkan kelambu sutra pada Ka'bah. Saat Abbas masih anak-anak, ia pernah hilang. Ibunya lalu bernazar jika putranya tersebut ditemukan, maka ia akan memasangkan kelambu sutra pada Ka'bah. Tidak lama kemudian, Abbas ditemukan. Maka sang ibu menepati janjinya. Sejak kecil Abbas berada dalam asuhan langsung ayahnya, Abdul Muthalib. Kala itu Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu dan berada dalam asuhan kakeknya yang merupakan ayah Abbas. Maka Abbas menjadi teman sepermainan Nabi Muhammad. Usia mereka tidak terpaut jauh. Keduanya tumbuh bersama dan dikenal akrab dari kecil hingga dewasa. Keakraban tersebut seringkali membuat orang-orang yang ketika mencari Nabi Muhammad, mereka akan bertanya kepada Abbas. Abbas memiliki istri bernama Lubabah binti Al-Harits atau dikenal dengan Ummu Fadl karena anak sulungnya bernama Fadl. Dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 anak yang mulia dan pandai. Mereka adalah Fadl, Abdullah Al-Faqih, Ubaidullah Al-Faqih, Ma'bad, Qasam, dan Abdurrahman. Rasulullah SAW begitu mencintai Abbas, paman sekaligus sahabat paling akrab beliau. Rasulullah SAW pernah bersabda, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa menyakiti Abbas, sama dengan menyakitiku. Abbas bin Abdul Muthalib merupakan salah satu saudagar yang kaya. Ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus menjadi Rasul, Abbas memberikan dukungan dalam dakwah beliau. Selain itu, Abbas juga dikenal sangat cerdas. Dengan kecerdasan dan kedudukannya yang tinggi di kalangan Quraisy, ia dapat melindungi Rasulullah dari kejahatan orang-orang kafir ketika beliau berdakwah secara terang-terangan. Hamzah, paman Rasulullah yang lain, dikenal memberantas kezaliman orang Quraisy dengan pedangnya, sedangkan Abbas memusuhinya dengan kecerdasan dan kecerdikannya yang memberi manfaat bagi Islam. Terdapat beberapa keterangan tentang keislaman Abbas bin Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan bahwa Abbas masuk Islam sesudah penaklukan Khaybar. Ada juga yang mengatakan ia mengumumkan keislamannya pada tahun pembebasan Mekah, sehingga sebagian ahli sejarah memasukkannya dalam kelompok orang-orang yang belakangan masuk Islam. Dalam riwayat lain menyatakan bahwa Abbas termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Hanya saja ia menyembunyikan keislamannya. Abu Rafi, seorang pelayan Rasulullah bercerita, ketika aku masih kecil, aku merupakan pelayan Abbas bin Abdul Muthalib dan saat itu Islam telah masuk ke dalam keluarganya. Abbas, Ummu Fadl, dan aku memeluk Islam. Namun Abbas takut kaumnya mengetahui dan terpecah belah. Lalu ia menyembunyikan keislamannya. Sejak zaman Islam belum masuk ke daratan Arab, kabilah Quraisy sudah menjalankan tradisi memberikan pelayanan kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Mereka membagi peran selama musim haji. Ada yang bertugas memegang kunci Ka'bah, dan ada juga yang memberikan minuman kepada para jamaah haji yang datang. Abbas bin Abdul Muthalib telah bertugas mengelola air minum bagi para tamu Allah tersebut sejak masa jahiliyah hingga pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu memuliakan Abbas. Beliau memuji dan menyebut kebaikannya. Inilah orang tuaku yang masih ada. Inilah dia, Abbas bin Abdul Muthalib, orang Quraisy yang paling pemurah dan sangat ramah. Abbas adalah seorang yang pemurah dan sangat dermawan. Ia selalu menjaga dan menyambung tali silaturahmi. Abbas rela mengeluarkan tenaga dan harta demi itu semua. Abbas bin Abdul Muthalib berperan penting dalam Baiat Aqabah kedua.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan buah pikirannya. Maka Abbas dipercaya sebagai penasihat utama dalam baiat Aqobah kaum Ansor. Pada tahun ke-13 kenabian, orang-orang Yastrib yang berjumlah sekitar 500 orang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sekitar 75 orang diantaranya telah masuk Islam. Rombongan tersebut dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur. Setelah sampai di Mekah dan melakukan ibadah haji, 2 orang dari kaum Ansor, yakni Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'rur, mencari Nabi Muhammad. Akhirnya Ka'ab dan Al-Bara menemukan beliau bersama Abbas di Masjidil Haram. Al-Bara dan Ka'ab menyampaikan bahwa mereka ingin dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk bertemu secara rahasia di dekat Bukit Aqobah. Tiba waktunya pada hari yang disepakati. Di sepertiga malam, orang-orang berkumpul di dekat Bukit Aqobah. Kaum Ansor yang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan menunggu kedatangan Rasulullah. Lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya, Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib mengawali pembicaraan. Wahai kaum Khosraj dan Aus, kalian telah mengetahui kedudukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi kami. Kami telah membelanya dari kejahatan kaum kami. Ia sebenarnya mempunyai kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya dan kekuatan di negerinya. Tetapi ia enggan menerima itu dan lebih memilih bergabung dan hidup bersama kalian. Seandainya kalian benar-benar hendak menunaikan apa yang telah kalian janjikan kepadanya dan kalian membelanya terhadap orang yang memusuhinya, silakan kalian memikul tanggung jawab tersebut. Tetapi seandainya kalian bermaksud akan menyerahkan dan mengecewakannya sesudah ia bergabung dengan kalian, lebih baik kalian meninggalkannya sekarang. Abbas ingin mengenali kaum Ansor dan membangkitkan kesiapsiagaan mereka. Ia berpikir bahwa peperangan merupakan perkara yang tidak mustahil akan terjadi antara Islam dan kemusyrikan. Maka ia berkata lagi kepada mereka, Coba kalian ceritakan kepadaku tentang peperangan. Bagaimana cara kalian memerangi musuh-musuh kalian? Salah seorang dari kaum Ansor sudah mulai angkat bicara. Demi Allah, percayalah bahwa kami adalah ahli perang. Kami memperoleh keahlian itu turun-temurun dari nenek moyang kami. Kami adalah pemanah yang membinasakan, pelempar tombak yang memecahkan setiap sasaran. Dan kami berjalan dengan membawa pedang dan bertarung hingga kami gugur lebih dahulu atau musuh yang binasa. Mendengar jawaban tersebut, wajah Abbas berseri-seri. Kalian mengatakan bahwa ahli perang. Apakah kalian juga memiliki baju besi? Ya, kami mempunyai baju besi yang mencukupi. Abbas merasa aman untuk menyerahkan keponakannya, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada mereka. Demikian kisah Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bagian 1. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, sikap sayang menyayangi antar saudara dapat meningkatkan keakraban dan memperkuat tali persaudaraan. Kedua, memiliki kecerdasan dan kepandaian hendaknya digunakan untuk kebaikan yang dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.